welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau bikin video tutorial tentang RC MN99S yang ini sudah full upgrade. Kita akan bedah ya teman-teman. Jadi kita akan bongkar semua apa saja dan speknya bagaimana untuk RC yang sudah full seperti ini. Ini full opsional semua ya teman-teman, dari depan, winch, dari belakang, dari velg, dari semuanya. Makanya kita akan bikin video dengan sudut pandang seperti ini ya teman-teman, biar kalian bisa jelas untuk lihatnya. Jadi RC ini memang benar-benar RC yang sudah full spek, dimana dia sudah tidak memakai lagi barang standar. Oh, hey, siapa ini? What's, Jimny. Wow, Jimny teman-teman. Ini RC Jimny, dia RC, dia tahu-tahu pendatang baru nih. Oke, kita akan bahas nih, menarik nih teman-teman. Kalau kita bahas nih teman-teman RC ini teman-teman. Keren. Oke, kita parkirkan terlebih dahulu ya teman-teman. Coba parkir. Wih, keren. Kita akan sandingan dengan MN ya teman-teman. Jadi, wow, Jimny ini menarik banget ya teman-teman. Elegan nih, RC ini RC paling elegan ya teman-teman. Kita akan lihat secara tuntas ya teman-teman untuk RC ini ya teman-teman. Wow, ini RC Jimny untuk skalanya ini kecil banget nih teman-teman. Kecil nih teman. Kita akan lihat ya teman-teman untuk RC Jimny yang lebih jelas ya teman-teman. Kita akan simak, kita nggak jadi review ini lah. Ini udah bosan kita review terus ya teman-teman. Kita akan simak video RC Jimny pada kesempatan kali ini. Kita ambil RC Jimny aja ya di tahun 2023. Apakah dia itu masih worth it ya? Oke, sebelum kita mulai, kita enaknya perkenalan dulu nih. Ini RC apa nih? 8 rounds in the 45 and go down. 8 rounds in the 45 and go down. Yeah. 8 rounds in the 45 and go down. 8 rounds in the 45 and go down. Look, I was passive aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties, as loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My 8 rounds in the 45 and go down. Look, I was passive aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties, as loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. Nah, oke teman-teman, ini RC-nya ya teman-teman. Kita akan lihat dari penampilan luarnya dulu. Untuk body dan detailnya ini bagus banget ya. Ini benar-benar RC dengan build quality yang bagus dan detailnya juga bagus. Untuk logo Suzuki-nya ini juga keren nih teman-teman. Dia ada chrome-chrome-nya gitu. Untuk lampunya juga lumayan bagus, cakep. Ini persis dengan aslinya, serta bumpernya meski semua terbuat dari plastik. Overall oke teman-teman, ini semuanya itu terbuat dari plastik ya, bahkan sampai bagian cover bagian belakang ini juga ditutup plastik, dan sini ada logo Xiaomi ya. Nah, kemudian untuk grill-grillnya seperti ini juga di dalamnya ini masih plastik dan dia bukan dari grill kawat Ramsey gitu ya teman-teman. Untuk bumpernya juga dari plastik. Kemudian dari rodanya ini semi soft ya. Ini agak keras sedikit sih teman-teman. Ya, ini yang paling bagus nih spionnya teman-teman. Jadi spionnya ini benar-benar dia ada kacanya. Dia tertempel kaca nih teman-teman. Bagus banget nih untuk detailnya. Ini ada beberapa lampu mati di sini di bagian sen kiri dan sen kanan. Kemudian ini ada stiker Jimny. Terus di video kali ini kita mau bongkar si Xiaomi Jimny ini ya teman-teman. Jadi kita akan lihat dalamannya gimana. Sekalian kita akan waterproofing ya, waterproofing sekalian. Kemudian mungkin baterai juga kita akan upgrade ya teman-teman. Kemudian untuk skala dia 1 banding berapa nih, 12 atau 24. Kalian kalau tahu untuk bagian roda itu, rodanya si MN99 dia kan 1/12, rodanya itu setinggi kap mesinnya Jimny ya. Jadi ini perkiraan 1/24 skalanya ya teman-teman. Ada yang bilang 1/16, ada yang bilang 1/24 ya. Monggo lah, terserah bagaimana enaknya. Kalau ini disandingkan bener-bener dia kecil banget. Nih kayak adiknya ya. Kecil banget. Oke teman-teman, untuk shock dia itu lumayan, kalau dibilang keras sih enggak, kalau dibilang soft sih enggak ya teman-teman. Ini semuanya per ya, per doang. Ada semut. Nih
membel seperti ini. Kalau kita angkat rodanya dari samping seperti ini gitu, dia maksimal di ketinggian segini aja ya teman-teman. Sebenarnya dia bisa masuk lagi enggak? Dia bisa masuk lagi sih sebenarnya, tapi shocknya ini sudah enggak bisa ngangkat lagi ya. Untuk berat RC nya pun juga ini tergolong ringan banget. Kita lihat angkat roda belakang ya, tuh roda depan sudah terangkat tuh, dia bisa masuk sedikit ya. Kalau dibilang soft sih ya tidak terlalu soft sih ya teman-teman. Kalau kita harusnya kalau ini rodanya terangkat seperti ini, roda depan masih diam ya, gitu ya teman-teman. Nih lihat, harusnya seperti ini dia masuk, tapi ini masih soft, pernya tuh masih nahan ya, masih ke atas ya, masih melawan ya. Oke, kita lihat look di dalamnya, yuk kita bongkar, sekalian kita waterproofing, sekalian kita ganti baterai mungkin. Oke, cekidot. Oke teman-teman, kita tambahin dulu ya untuk bagian bawah ya, kita belum bahas bagian bawah ya teman-teman. Ini bagian bawah, kalian bisa lihat untuk link rod ya, link rod ini masih plastik. Nah ini uniknya link rodnya ini cuma ada 4 nih teman-teman jumlahnya total nih, depan 2 dan di belakang 2. Kalau untuk RC seperti MN99 dia sudah menggunakan total 8 link rod ya. Nih 1 2 3 4 1 2 3 4 ya teman-teman. Jadi ini benar-benar kokoh banget gitu ya. Kalau si Xiaomi Jimny ini ada 2 aja di bagian bawah nih, 2 penyompangnya ya teman-teman, dan ini masih berbahan plastik. Dan uniknya lagi, link rod ini langsung sambung sama ini ya teman-teman, sama si gardan. Kalau yang di sini kan dia sambung gardan, tetapi dia ada baut yang dimana dia ini bisa gerak ya, bisa pergerakan. Kalau ini kan mati ya, ini di baut mati nih teman-teman. Kalau di sini tuh ada engsel kalau yang di MN99. Kemudian untuk gardan depan belakang masih plastik, gearboxnya juga kemungkinan masih plastik nih, kita belum lihat gearboxnya, next time kita bongkar ya. Untuk drift shaft atau kopelnya ini masih plastik juga. Ini total semua plastik teman-teman, termasuk link steering ini plastik. Untuk servo dia on chassis ya, dia di chassis. Kemudian maksimal angle-nya cuma segini, dia nggak bisa patah banget, nggak bisa kecot ya teman-teman. Terus jika kita belokin ke arah sana sama aja ya teman-teman, untuk arah belokannya juga seperti ini maksimal mentok seperti ini. Kemudian yang keren dari sini tuh, meskipun ini semua dari plastik, kita dikasih CVD nih teman-teman. Nih di sini di aksel ini CVD nih, kalian bisa lihat ini ada besi, satu-satunya besi yang di sini ya di as ini ya teman-teman, di as ini kita zoom ya. Nah ini kita dikasih CVD nih teman-teman, jadi jarang banget untuk RC standaran dia sudah CVD, jadi kita nggak perlu upgrade lagi ya untuk ini ya, apa C-hub-nya ya, C-hub apa sih ini namanya, drive shaft ya, tahu lah pokoknya itu CVD ya teman-teman. Kemudian untuk skid plate-nya ini plastik, dan ini mountingnya gearbox di sini. Terus untuk shock dia belum oil base, dia masih shock pair, tapi ini bukan pair daun ya. Suspensinya spring ya, spring mendal-mendal seperti ini ya teman-teman. Oke, bagian depan ini sepertinya lebih soft. Kalau yang bagian belakang ini sepertinya lebih kuat. Saya bisa merasakan perbedaan suspensinya. Kemudian ini di bagian bawah ada knalpot, ini dipakai untuk charging ya. Oke gitu teman-teman, saatnya kita bongkar ya teman-teman. Kita mau bongkar di dalamnya ya, kita mau waterproofing sekalian. Nah ini bagian belakang sudah saya buka ya teman-teman untuk
bagian depan masih ada penguncinya. Coba kita lihat di manakah letak penguncinya. Ini susah banget sepertinya. Yang bagian tengah ini sudah terbuka sih. Untuk bagian depan kita coba cari dulu penguncinya ya teman-teman. Sip, akhirnya bisa terbuka dan kalian bisa nampak langsung yang gundal-gandul ini adalah receiver boardnya ya teman-teman. Jadi kelihatannya dia lepas dari pengunci atau lem perekatnya ya. Kita akan singkirkan dulu. Kita akan coba untuk buka receiver boardnya ini teman-teman. Kita lepas dulu untuk kabel servo. BTW untuk kabel servonya ini servo yang 3 pin ya, pakai soket 3P. Jadi bukan soket servo ya teman-teman. Untuk ini soket motor dan soket baterai sama, dia menggunakan soket 2P ya teman-teman. Untuk pelepasan receiver board dan modulnya ini ya, modul lah ini kita perlu melepas juga si saklar ya. Sebentar, saklar ya, kita akan coba lepas dulu saklarnya. Sebentar, memang ini harus dilepas dulu beserta saklarnya ya teman-teman. Jadi kita lepas dulu saklarnya. Yap, ini saklarnya sudah kita lepas dan sama dengan modul receivernya ya teman-teman. Untuk receivernya masih tersegel, dia sepertinya belum pernah dibongkar ya. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita singkirkan terlebih dahulu dan kita coba untuk membuka si servo steering ya. Servo steering ini menggunakan baut pengunci L juga nih teman-teman. Untuk BTW penggunaan baut L di sini itu hampir semua ya. Hampir semua baut di sini itu menggunakan baut L dari ukuran 2 mm, 1,5 mm sampai 1,3 mm ukuran L-nya ya teman-teman. Yap, ini servonya sudah kita lepas dan memang agak sedikit susah. Untuk baut L-nya sudah mulai los ya. Ini menggunakan servo steering yang mini. Kita lihat di bagian belakang ini, kita inspeksi terlebih dahulu baterainya nih ya. Baterainya mungil banget ya teman-teman. Jadi baterai, oh ini lihat, ini ada kabel-kabel yang terkelupas ya teman-teman. Jadi kemungkinan saya prediksi ini sudah lapuk ya cover kabelnya ya. Kita akan perbaiki karena resiko konsleting di situ ya teman-teman. Ini untuk chassis secara keseluruhan dan kita cek untuk shocknya dan travelnya lumayan panjang sebenarnya, depan belakang. Kalau kita pencet seperti ini sepertinya soft ya, tapi dari bobot RC nya sendiri ringan, jadi untuk softnya sih masih kurang. Ini untuk dashboardnya kalian bisa lihat logo Xiaomi di sini, dan untuk skalanya 1/18 itu nampak kecil ya teman-teman. Oke, ini untuk modul receivernya kita akan coba lepas dari covernya ya.
ini ada pengunci di sini, kita tinggal tekan kedua pengunci dan kita buka. Nah, seperti ini teman-teman untuk modul boardnya. Ini di sini ada ESC, receiver, serta power supply ya. Ada satu channel aja di sini yang bisa kita konekkan ke servo. Untuk servonya pakai pin 2P, motornya juga pakai pin 2P, semua baterai juga pakai pin 2P. Yap, saatnya kita lakukan waterproofing ya. Biasa kita menggunakan kutek lagi, kita oles di bagian board. Kalau bisa ini yang tebel ya teman-teman, karena memang ini resiko banget, karena PCB bawaan itu partnya itu tebel-tebel dan besar-besar ya. Jadi kita harus menggunakan waterproof dari kutek ini agak tebal ya teman-teman. Kita oles secara merata seperti ini. Nah, pastikan semua part komponen terlapis ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalian inspeksi kembali, setelah itu kalian keringkan dan ulangi seperti ini sebanyak 3 lapis ya teman-teman. Nah, kita diamkan terlebih dahulu ya di bagian sini. Kita diamkan sampai mengering terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bagian servo kita juga perlu di waterproofing untuk PCB boardnya ya. Kita pakai kutek sekali lagi. Oke teman-teman, kita diamkan sebentar agar mengering ya untuk waterproofingnya ya. Kita siapkan untuk baterai, kita akan coba cek ya baterainya sebesar apa ini. Saya kan penasaran banget untuk baterai sekecil ini ya teman-teman, untuk covernya ya. Kita buka terlebih dahulu penguncinya dan kita coba lihat baterainya. Ampun, baterainya sangat kecil ya teman-teman. Ini kemungkinan besar berapa mAh nih, kita coba lihat ya teman-teman. Sebentar, kita akan bersihkan terlebih dahulu di bagian sini. Nah, ini sudah nampak ya teman-teman, untuk kapasitas baterainya hanya 500 mAh. Wow, 500 mAh ya teman-teman. Ini kapasitas yang sangat kecil, dimana MS99 aja kapasitasnya sudah 2500. Untuk servo ini gearbox servo masih plastik semua ya teman-teman. Jadi dia menggunakan micro servo. Ini biasanya servo yang digunakan untuk perpindahan dual speed ya. Nah, ini sudah nampak ya, kita tambahin oli aja dan kita tutup kembali. Ini gearboxnya masih plastik semua ya, jadi kita harus hati-hati dalam memakainya. Yap, untuk elektrikalnya ini sudah kering ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini sudah terlapis semua PCB ya. Di bagian belakang juga sama, kalian harus lapisi juga untuk waterproofingnya. Kita tinggal pasang ke box receiver ya.
ini sudah connected teman-teman, dan kita coba ya untuk torque gasnya lumayan kenceng nih speednya ya teman-teman, tapi nggak tahu nanti kalau pas kita main di tanah seperti apa ya. Untuk responsif sih kalau ini kan via Bluetooth ya, dia memang responsif ya teman-teman. Untuk jangkauannya pasti juga pendek, 10 meter untuk Bluetooth ya kemungkinan ya. Oke, kita akan coba tes untuk waterproof karena tadi sudah kita treatment. Kita akan tes terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan posisiin nyala, aman. Coba kita celup dan oke, ini masih nyala ya teman-teman. Kita coba celup lagi sampai benar-benar terendam. Wah, nyala nih teman-teman. Kita rendam lagi, bolak-balik. Semua angle kita coba ya teman-teman, dan tes masih nyala tah. Masih nyala ya teman-teman. Oke, sip. Nah teman-teman, kita akan coba tes di jalur hujan ya. Kita akan main hujan dan kita coba tes terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita akan connect dulu via Bluetooth. Oke, bagus. Ini mumpung cuacanya juga sedang hujan, dan kita akan tes ya. 3, 2, 1, let's go. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan untuk Xiaomi Jimny ini di tahun 2023 ya, 2023 atau 2024. Sepertinya ini sudah nggak rekomend lagi ya teman-teman. Kenapa saya bilang nggak rekomend? Karena harga si MN99S ini bekasnya itu sudah sama kayak si Jimny ini ya teman-teman. Jadi dia bekasnya itu sudah harga 450 sampai 500 ribuan. Sedangkan Jimny ini juga di harga yang sama 400 sampai 500 ribuan ya teman-teman. Jadi kenapa ini nggak rekomend? Karena kalian ada opsi lain selain si Jimny ini ya. Jadi dengan ini, karena ini kita sudah dapat part yang banyak, motornya juga kuat, propo dan remote-nya juga sudah fisik ya. Berbeda halnya di Jimny Xiaomi ini, dia hanya menggunakan remote di smartphone, kemudian jangkauannya juga pendek, hanya 10 meter. Ketika sudah lewat dari 10 meter dia akan tersendat.
susah dikendalikan juga ya teman-teman. Kalau sepengetahuan dan sepengalaman saya ini jauh lebih susah dikendalikan. Kalau ini dia masih bisa di jarak 100 meter, remote masih bisa terkoneksi. Dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian untuk part upgradean si NN99 itu banyak banget ya teman-teman. Dia lebih banyak daripada si Jimny. Kalau Jimny ini banyak tapi mahal-mahal ya teman-teman. Tepat upgrade-nya. Untuk kelemahan di konektivitasnya itu ya di remote-nya ini untuk kita steering gitu, kadang tangan kita itu kesini ya, jadi nggak kena gitu ya teman-teman. Jadi feel-nya itu nggak berasa ya. Kalau misalkan kita tekan gitu ada terasa getar-getar gitu, mungkin akan enak juga. Karena kan kita kalau main RC kita nggak lihat si remote-nya sendiri atau kita nggak lihat HP-nya sendiri ya teman-teman. Untuk fitur remote-nya ini juga standar banget, dia cuma ada trim gitu doang, pengaturan trim, ini senternya si depan, sama si limiter juga, ini limiter, dan ini untuk brake-nya juga. Sederhana banget ya teman-teman, meskipun dia sudah dibelok-belokin lewat gyro seperti ini kita coba cek ya, dia dibelok-belokin via gyro, tapi feel-nya ini juga masih nggak enak ya teman-teman, tuh seperti itu. Kemudian untuk di samping itu powernya juga kurang. Kalau kita main-main trailing di di bebatuan seperti si NN99 gitu, dia tuh sering nyentak ya. Karena setiap kali dia melibas obstacle gitu, motornya pasti berhenti ya, cek gitu ya. Habis itu kita tambah gas, dia malah loncat. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk kesannya dia. Untuk shocknya sih, kalau kita slow motion dia bagus banget. Nanti ada videonya untuk slow motion, kita perlihatkan ya teman-teman. Untuk suspensinya ini, kalau slow motion itu enak banget, tapi kalau kita main biasa tidak enak banget ya ini shocknya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya tidak rekomend ya teman-teman, belum rekomend karena ada saingannya si NN99S yang jauh lebih recommended ya daripada si Jimny ini, karena dia sudah menggunakan, pertama sudah menggunakan remote yang fisik, kedua remote-nya jangkauannya lebih panjang 100 meter, ini hanya 10 meter. Kemudian yang ketiga dia part upgrade-nya banyak banget, part metalnya juga banyak banget. Keempat dia memiliki motor yang jauh lebih gede, semuanya itu masih bisa kita upgrade opsional. Kalau Jimny ini sekedar hanya kita untuk pajangan dan main-main di dalam rumah. Kalau menurut saya ini lebih cocok untuk indoor dan koleksi ya teman-teman. Oke gitu teman-teman, video kali ini tentang si Xiaomi Jimny. Apakah Anda tertarik untuk membelinya? Ya saya kembalikan lagi ke jenengan semua ya teman-teman. Kalau kalian suka untuk koleksi karena ini mobil yang sangat keren, di dunia nyatanya kalian cocok untuk membeli si Xiaomi Jimny ini. Kalau kalian untuk trailing dan untuk mabar sama teman-temannya, mending kalian skip dulu ya si Jimny ini ya. Oke gitu teman-teman, video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat perhatiannya, terima kasih yang sudah mendukung kami. Jangan lupa klik like dan subscribe. See you next time di video-video lainnya. Kita undur diri ya, see you and bye bye.